lihat ini. Hari ini sekolah libur. Ibu menyuruh Genta. Ini siapa? Genta. Namanya siapa? Genta. Ibu menyuruh Genta pergi ke rumah paman. Sudah 2 hari paman sakit, sedangkan bibi harus pergi bekerja. Nah, ini Genta. Dia mau ke rumah siapa? Ke rumah paman. Siapa yang menyuruh Genta pergi? Uma ibu. Lanjut. Assalamualaikum, ucap Genta begitu tiba di rumah paman. Waalaikumsalam, jawab paman dari dalam rumah. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya kita mau masuk rumah orang, boleh nggak kita langsung masuk? Tidak boleh. Kita ucap apa? Ucap assalamualaikum. Orang yang di dalam rumah jawab apa? Waalaikumsalam. Nah, ini Genta sudah sampai ke rumah paman. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum paman. Pamannya lagi apa? Sakit kan? Makanya pamannya jawab waalaikumsalam. Genta lalu menyerahkan rantang makanan kepada paman. Paman terlihat sangat senang. Tak lama Genta pun pamit pulang. Jadi Genta menyerahkan apa? Rantang. Rantang ini isinya apa kawan-kawan? Nasi. Apa lagi? Lauk. Isinya makanan. Untuk dikasihkan siapa? Paman. Pamannya sedang sakit. Kalau sudah memberikan makanan, apa yang dilakukan Genta? Pamit pulang lagi. Dengarkan cerita. Nah, lihat ini. Di tengah jalan, dalam perjalanan pulang, Genta melihat sebuah belangkon tergeletak di bawah pohon asam dekat masjid. Tahu belangkon? Belangkon itu berwarna coklat keemasan. Tahu belangkon? Apa? Belangkon ini loh bang. Ini dia. Ini bisa ini kopiah. Ada juga penutup kepala. Ada yang namanya belangkon. Ya. Ada belangkon. Ada topi. Ada terindak. Ada payung. Ada jilbab. Ada juga belangkon. Belangkon itu tutup kepala yang biasanya dipakai oleh orang-orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Enggak ada. Ya, biasa orang Jawa pakainya Bapak. Iya. Oke, lanjut. Ini dia belangkonnya. Ya. Belangkonnya tergeletak di bawah pohon asam. Di mana tergeletaknya? Di bawah pohon asam. Lanjut. Kata Genta, belangkon milik siapa ini? Duduk bang. Belangkon milik siapa nih? Ucap Genta. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ada belangkon jatuh. Belangkon siapa ya ini ya? Ada orang nggak ya? Belangkon siapa ya ini? Di sini cuma ada Genta. Ini punya siapa ya? Nggak ada orang. Akhirnya apa? Lalu Genta memungut belangkon itu dan membawanya pulang. Akhirnya belangkonnya dipungut atau diambil dan dibawa pulang. Siapa yang membawa pulang belangkon? Genta. Di mana Genta menemukan belangkon? Pohon asam. Di bawah pohon asam. Belangkon ini ada yang punya tidak? Tidak ada yang punya. Pintar. Lanjut. Keesokan hari, besoknya Genta memakai belangkon itu ke sekolah.
Semua temannya tertawa melihat Genta memakai belangkon seperti orang Jawa. Jadi belangkon ini biasa dipakai oleh orang Jawa. Nah, kemarin kan Genta menemukan belangkon di mana? Di bawah pohon asam. Sama Genta diambil. Besoknya dipakai sama Genta, ya, dibawa ke sekolah. Temannya tertawa melihat Genta memakai belangkon. Bagaimana tertawanya? Lucu, ya. Genta seperti orang Jawa. Lanjut. Aku yakin belangkon ini pasti belangkon pembawa keberuntungan, kata Genta. Aku yakin belangkon ini pasti belangkon pembawa keberuntungan, ucap Genta kepada teman-temannya. Kawan-kawan, belangkon ini adalah belangkon pembawa keberuntungan, kata Genta. Ya, oke, lanjut lagi. Pohon asam besar itu pohon keramat. Ini pasti belangkon milik penunggu pohon itu. Pasti ini belangkon milik penunggu pohon asam, kata Genta. Baim dan Koko berpandangan. Mereka tak percaya pohon asam ada penunggunya. Kawan-kawan, kalau Uma bilang pohon manggis itu ada penunggunya tidak? Tidak ada. Nah, ini Genta dia menemukan apa? Belangkon. Kemudian bilang, belangkon ini adalah belangkon ajaib. Dia bisa mengabulkan apa yang aku minta. Aku menemukan belangkon ini di bawah pohon asam. Pasti pohon asam itu pasti ada penunggunya, kata Genta. Kemudian ada kawannya, Baim dan Koko berpandangan. Masa sih ada penunggunya pohon asam? Masa sih ada penunggunya? Ya, mereka pandangan lanjut. Bel istirahat berbunyi. Ayo, bagaimana bel istirahat? Teng, teng, teng. Istirahat, ya. Baim dan teman-teman bermain kelereng di halaman sekolah. Yes, aku menang lagi, seru Genta girang. Jadi mereka ini main kelereng dan Genta menang main kelereng. Genta melepas belangkon yang ada di kepalanya. Pasti berkat belangkon pembawa keberuntungan ini, kata Genta sambil tertawa bangga. Aku bisa memainkan, aku bisa menang kelereng, aku bisa menang main kelereng, pasti karena belangkon ini. Ya, kata Genta, pasti karena belangkon. Lanjut lagi. Sore hari, Baim dan teman-teman bermain layang-layang di lapangan. Bagaimana kalau layang-layang ini kita adu? Tanya Genta. Layangannya diadu. Siapa yang suka mainan layangan? Sekarang banyak ya musim layangan ya. Kalian suka mengadu layangan? Suka. Oke, nah. Koko mengangguk setuju. Koko yakin benang layang-layang miliknya lebih hebat dari Genta. Kali ini ia pasti menang, kata Koko. Akan tetapi, yuhu, aku menang lagi, teriak Genta. Ternyata yang menang siapa? Genta. Tadi pas main kelereng siapa yang menang? Genta. Koko menatap layang-layangnya yang putus. Ia hanya bisa tertunduk lesu. Selain milik Koko, Genta juga memutuskan layang-layang milik Baim. Akhirnya Koko sedih. Baim juga sedih. Layangannya putus. Diputuskan oleh layang-layang siapa? Genta. Sedih. Apa aku bilang, kata Genta.
belangkon ini adalah belangkon pembawa keberuntungan. Ya, katanya. Belangkon ini adalah belangkon pembawa keberuntungan. Biar Bang. Yang penting mendengarkan ya. Lanjut. Pulang bermain layang-layang, Baim dan teman-teman melewati masjid. Mereka bertemu dengan Pak Demono. Siapa? Pak Demono. Baim dan Koko melewati masjid, bertemu dengan Pak Demono, ya, yang sedang sibuk menyapu halaman masjid. Pak Demono ini sibuk menyapu halaman masjid. Bang, mundur bang, Zaid, Rafi, Alif. Mau dilanjut tidak ini? Mau lanjut tidak ceritanya? Mundur, Alif mundur, oke. Nah, Baim dan Koko, Baim dan teman-teman ini pulang melewati masjid. Bertemu siapa? Bukan. Pak Demono. Mono. Siapa? Mono. Pak Demono kaget melihat belangkon miliknya dipakai genta. Ya. Belangkon milik Pak De dipakai genta. Kata Pak Demono. Kata Baim. Jadi belangkon ini milik Pak Demono ya? Bukan milik penunggu pohon asam, kata Baim. Zaid? Bukan? Jadi belangkon ini milik siapa? Pak Demono. Punya pemilik pohon asam bukan? Bukan punya penunggu pohon asam. Baim dan Koko menoleh ke arah genta. Mereka berdua tertawa geli. Wah, jadi belangkon ini punya siapa? Punya Pak Demono, bukan punya penunggu pohon asam. Bagaimana tertawa? Yang ditertawakan siapa? Genta. Pak Demono ikut tertawa mendengar cerita Baim. Kata Pak Demono, hanya Allah yang maha mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan belangkon ini. Jadi tadi genta menang layang-layang. Mundur bang. Siapa? Genta main menang layang-layang. Genta menang apa lagi? Main kelereng. Karena apa? Karena Allah, bukan karena belangkon ya. Bukan karena belangkon, tapi karena Allah. Zaid, kenapa makan tangan? Oke. Lanjut. Belangkon ini buatan manusia, tidak bisa membawa keberuntungan. Baim dan Koko masih tertawa, sementara Genta hanya bisa garuk-garuk ketawa sambil nyengir. Jadi